Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar Sintayong mempersiapkan timnas Indonesia dengan matang baik secara tim maupun taktik. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Tim asuhan Sintayong ini dijadwalkan akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan. Setelah itu laga ke-6, JIZ dan kawan-kawan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama, pada tanggal 19 November mendatang. Jelang pertandingan ini, PSSI membuat rilis resmi dan menyinggung soal pemecatan pelatih Australia dan Arab Saudi. PSSI seperti memberi peringatan buat pelatih timnas Indonesia Sintayong agar mematangkan taktik jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, dua pelatih yakni Graham Arnold telah dipecat dari kursi kepelatihan Australia. Begitu juga dengan Roberto Mancini yang baru diputus kontrak oleh Arab Saudi. Ini seperti peringatan buat pelatih asal Korea Selatan, bahwa persaingan di putaran ketiga ini begitu sengit. Untuk itu, setelah timnas Indonesia menelan hasil tak memuaskan dalam dua laga terakhir, PSSI pun langsung mengevaluasi Sintayong. Tim Merah Putih hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 pada tanggal 10 Oktober lalu dan kalah dari China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dengan hasil itu, membuat timnas Indonesia harus puas menempati posisi kelima klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Ini poin dapatkan karena sebelumnya, skuad Garuda juga menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Atas dasar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan pelatih Sintayong agar selalu mematangkan tim dan taktik di setiap laga timnas yang masih menyisakan 6 pertandingan di grup C, tulis rilis PSSI yang diterima Bolasport.com, Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2024. Hal ini merespons munculnya kritik keras publik pada eksperimen STY Sintayong dalam laga melawan Cina yang mengakibatkan timnas menelan kekalahan pertama. Mantan pelatih timnas Korea Selatan memang mendapat sorotan dari netizen seusai menelan kekalahan dari China. Hal ini karena Sintayong dinilai terlalu berani melakukan eksperimen dengan mengubah komposisi pemain saat timnas Indonesia membutuhkan poin. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun menekankan agar Sintayong bisa mempersiapkan taktik dengan baik. Pasalnya, lawan Jepang dan Arab Saudi bakal lebih berat dan timnas Indonesia ditargetkan bisa masuk ke posisi keempat lagi nantinya. Saya sudah bertemu dengan Coach Sintayong. Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya, tegasnya. Terutama di dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, bulan depan, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga menyoroti soal taktik timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun tersebut saat melawan Bahrain dan China memang melakukan perombakan. Bahkan untuk pemain starter mendapat banyak kritikan dalam laga terakhir melawan China. Untuk itu, jelang melawan Jepang dan Arab Saudi, diharapkan Sintayong sudah dalam kondisi lebih baik. Tentu diharapkan juga taktik tim Merah Putih lebih baik, karena saat ini skuad Garuda butuh poin untuk bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar nantinya. Mantan pemilik Inter Milan tersebut berharap, Sin bisa membentuk taktik lebih stabil, sehingga kejadian terakhir yang disebut-sebut netizen Indonesia tak terulang kembali. Netizen Indonesia memang menyebut Sintayong melakukan kesalahan saat melawan China, sehingga skuad Garuda kalah 1-2. Untuk itu, Erick Thohir meminta agar lawan Jepang dan Arab Saudi lebih matang lagi, sehingga tak menimbulkan kericuhan di media sosial nantinya. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang, tutur Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan kepada Sintayong agar timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut.
Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, dua lawan yang dihadapinya nanti merupakan peserta Piala Dunia 2026. Jepang saat ini memuncaki klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 10 poin. Jepang meraih 3 kemenangan melawan China, Bahrain, dan Arab Saudi, serta imbang kontra Australia. Saat melawan Jepang, Sumarji berharap Timnas Indonesia bisa memetik 1 poin, tentu saja ini berat, namun Sumarji akan meyakinkan anak-anak asuhnya untuk fokus melawan Jepang. Kehadiran supporter di SUGBK juga bisa menjadi penyemangat baru untuk Timnas Indonesia. Target 1 poin bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia. Ya, kami bicara target realistis ya. Kalau melawan Jepang, minimal seri, kata Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com. Untuk melawan Arab Saudi, Sumarji meminta Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sumarji yakin, Timnas Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi. Arab Saudi saat ini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 5 poin. Pada leg pertama di kandang Arab Saudi, Timnas Indonesia bisa menahan imbang 1-1. Melawan Arab Saudi, kami harus menang karena bermain di kandang, kata Sumarji. Duel dua pemain Timnas Indonesia tersaji saat FCV Dender menjamu Cafe Mechelen dalam lanjutan kasta tertinggi Liga Belgia, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Setelah beberapa hari lalu tersaji duel Timnas Indonesia di Liga Belanda, kini tersaji juga duel serupa di Liga Belgia. Beberapa waktu lalu Almere City melawan NEC Nijmegen di lanjutan Eredivisie, menghadirkan Tom Haye vs Kelvin Verdonk. Kini, pertarungan serupa terjadi saat FCV Dender vs Cafe Mechelen, pada Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Dari FCV Dender, klub yang dimiliki Siharsitorus ini memiliki striker Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, sedangkan dari Cafe Mechelen, ada bek kanan Timnas Indonesia Sandy Walsh. Dalam laga ini, kedua pemain tersebut mengawali laga dari bangku cadangan. Hujan gol terjadi pada laga FCV Dender vs Cafe Mechelen semalam, pada akhirnya, FCV Dender menyerah 2-5 dari Cafe Mechelen. Ragnar Oratmangun masuk pada menit ke-70, menggantikan Dembo Sila. Setelah bermain 20 menit, Ragnar mencetak gol untuk memperkecil ketinggalan FCV Dender menjadi 2-4 tepatnya pada menit ke-90+6. Sayangnya, Cafe Mechelen kembali mencetak gol setelahnya dan membuat skor akhir jadi 5-2. Hasil ini membawa Cafe Mechelen naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Sandy Walsh DKK mencatatkan 3 kemenangan di 3 laga terakhir, membuat mereka bersaing di papan atas setelah 12 pekan. Pada laga ini, Sandy Walsh hanya duduk di bench sepanjang laga. Belum diketahui apa penyebabnya, mungkin saja ia masih merasakan cedera kala Timnas Indonesia melawan Bahrain. Sementara itu, buat Ragnar Oratmangun 1 gol ke gawang Cafe Mechelen merupakan torehan spesial. Ini adalah gol pertama Ragnar sejak direkrut FCV Dender Agustus lalu. Selain itu, gol ini adalah gol pertama Ragnar di level klub setelah 3 tahun. Kala itu, Ragnar masih membela SC Cambuur di Eerste Divisi Kasta kedua, membawa menang timnya 5-3 atas Den Bosch. Pada musim itu, Ragnar mengoleksi 8 gol dan 2 assist dan mengantar SC Cambuur juara Eerste Divisi Kasta kedua, serta promosi ke Eredivisie. Setelah itu, Ragnar gabung ke 3 klub berbeda yakni Go Ahead Eagles, Groningen dan Fortuna Sittard namun belum mencetak gol. Gol semalam mengobati penantian 3 tahun mencetak gol kembali untuk klub yang dibelanya. Sementara itu, Ragnar sudah mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia dalam 7 caps-nya bareng Merah Putih. Persija Jakarta kemungkinan besar tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, saat menjamu Madura United.
Pasalnya, SUGBK akan diutamakan untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Persija dijadwalkan akan menjamu Madura United pada pekan ke-10 Liga 1 2024/2025, tanggal 6 November tahun 2024. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu sedang mencari stadion untuk menggelar pertandingan tersebut, sebab kondisi rumput di JIS tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan. Manajemen Persija mengirimkan surat ke SUGBK agar bisa dipakai untuk melawan Madura United. Namun pihak SUGBK tampaknya sulit menerima tawaran dari Persija. Hal itu dikarenakan setelah laga Persija vs Madura United akan ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di SUGBK. Baca juga, David Da Silva ungkap kondisi terkini, bisa main bela Persib lawan Persik. Demi memperlancar laga itu, PSSI sudah berkomunikasi dengan pihak PPK GBK. Komunikasi itu dibangun agar rumput SUGBK tidak rusak sebelum pertandingan berlangsung. Sejauh ini rumput sudah bagus. Sudah lama juga tidak dipakai, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan bahwa ada kesepakatan antara PSSI dengan PPK GBK. Keduanya sepakat agar dalam laga timnas Indonesia nanti, semuanya bisa tampil lebih baik. PPK GBK dan PSSI sudah sepakat untuk tidak digunakan kepentingan apapun dalam rangka menyambut laga Jepang dan Arab Saudi, kata Yunus Nusi.